Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju model cewek. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Oke, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju model cewek ya teman-teman. Ini untuk di bagian potongan badan belakangnya dia lebih panjang dan badan depannya lebih pendek. Di bagian bawahnya ini untuk di bagian lapisan tangannya ini, dan di bawahnya ini ada tangan ya ini teman-teman, karena warnanya hampir sama. Ini untuk potongan tangannya dia agak lebih panjang ya teman-teman. Dan ini untuk di bagian klep mustangnya ya teman-teman, usahakan kita menggunakan kain keras. Ini sudah saya pasang kain kerasnya seperti ini, karena ini untuk klep mustang bobok ya teman-teman, atau belahan kancing depannya. Dan ini untuk di bagian kerah sanghainya ya teman-teman, sudah kita kasih kain keras. Dan ini untuk lapisan kerahnya teman-teman ini. Dan di potongan ininya depannya biasanya potongannya seperti ini, dan di bagian tengahnya usahakan kita cekris biar nantinya potongan ataupun belahan kancingnya tidak miring ya teman-teman. Dan ini untuk kita tahap yang pertama, kita akan menjahit di bagian lengannya ini. Bagian tangannya kita jahit samping saja seperti ini teman-teman. Kita jahit samping seperti ini. Ini langsung saja kita praktekkan seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, ini di sebelahnya lagi kita jahit seperti ini. Nantinya kita akan kerut untuk di tangannya, model tangannya kita akan kerut. Dan yang satu lagi kita akan jahit sama. Ini untuk tangannya ada dua ya teman-teman. Ini kita jahit juga di bagian sampingnya. Usahakan kalau menonton videonya jangan di skip-skip ya teman-teman, biar nanti ilmunya tidak gagal paham. Ini. Dan ini kita jahit seperti ini untuk di bagian tangannya, sampingnya, biar nantinya sewaktu mau dijahit kerut dengan mansetnya enak ya teman-teman. Dan ini untuk di bagian mansetnya kita akan jahit seperti ini ya teman-teman. Kita jahit, kita turunkan terlebih dahulu sepatunya, karena ini untuk saya menggunakan sepatu kerut yang ada setelannya ya teman-teman, jadi nggak usah diganti sepatunya. Ini kita seperti ini, kita jahit di bagian sampingnya seperti ini. Kalau tidak ingin seperti menggunakan sepatu kerut seperti ini, tinggal kita ganti saja di bagian sepatunya menggunakan sepatu biasa saja, karena ini untuk bikin video biar durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi saya tidak ganti sepatunya, karena nantinya sehabis ini kita harus mengerutnya. Kita langsung tembak saja nantinya. Ini kita jahit seperti ini dulu teman-teman, di bagian lengannya seperti ini. Oke, lalu kita akan ini kita setting seperti ini, kita turunkan di bagian sepatunya biar nanti hasilnya bisa ngerut. Karena kita akan langsung tembak saja, usahakan dari dalam ya teman-teman ngerutnya seperti ini. Dan di bagian ininya seperti ini. Nah, kita tekuk seperti ini saja biar nantinya cara pengerjaannya cepat seperti ini ya teman-teman. Masukkan ke dalam, dan di bagian ininya ya teman-teman kita tarik seperti ini ya teman-teman. Dan
kita dorong di bagian bawahnya seperti ini. Usahakan yang buat di dalam itu berada di atas untuk mansetnya ya teman-teman, yang buat di dalam. Nah, kita tekuk seperti ini saja, karena nantinya kita tidak jahit kanan kirinya ya teman-teman, biar nanti pengerjaannya biasanya bisa cepat. Kita tembak seperti saja ini saja ya teman-teman, ini, lalu kita tekuk seperti ini di bagian bawahnya, biar nanti pengerjaannya kita tembak saja, jadi tidak usah dijahit kanan kirinya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, ini langsung bisa ngerut seperti ini ya teman-teman untuk di bagian lengannya. Jadi di bagian mansetnya itu tidak ngerut ya teman-teman. Oke, langsung nanti kita akan menjahit menggunakan sepatu setik ya teman-teman. Untuk di bagian mansetnya seperti ini kita pasang. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita paskan dulu di bagian sepatunya, kira-kira berada di tengah ya teman-teman. Oke, langsung kita akan membuat di bagian lengannya terlebih dahulu. Ini, nah ini kan, nah ini langsung kita balik seperti ini saja ya teman-teman. Jadi tidak usah disetik di kanan kirinya, tidak dibalik ini. Nah, kita lipat seperti ini saja teman-teman, biar nanti pengerjaannya bisa cepat. Nah, seperti ini. Usahakan sewaktu menimpa kerutannya ini teman-teman, usahakan pas di atas jahitannya ya teman-teman, biar nanti hasil di dalamnya nanti bisa rapi, mansetnya jadi ikut terjahit seperti ini. Saya khususkan ini bagi para pemula yang ingin belajar menjahit ya teman-teman, karena di video ini saya akan memberikan tutorial cara belajar bagi para pemula, dan juga terkadang ada servis mesin jahit ataupun mesin lainnya. Ini saya akan bahas di sini dan akan menginformasikan usaha-usaha yang bermanfaat yang teman-teman. Informasi usaha apapun nantinya di channel ini, biar nanti channel ini bisa bermanfaat. Dukung terus dengan mengetik subscribe ya teman-teman, karena bagi kami subscribe itu sangat penting, karena gratis juga ya teman-teman. Nah, ini kita jahit seperti ini ya teman-teman. Ini kita jahit seperti ini. Nah, kita lipat di bagian ininya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita masukkan dengan gunting saja ini teman-teman. Nah, seperti ini kita tarik di bagian kainnya, dia akan rapi ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah, lalu kita akan menjahit di bagian sampingnya ya teman-teman, langsung kita jahit. Nantinya kalau sudah dijahit seperti ini di bagian lengannya, langsung diobras ya teman-teman. Ini saya tidak membuat video buat ininya ya teman-teman, apa namanya, untuk polanya ya teman-teman. Saya belum sempat untuk membuat tutorial untuk membuat pola, karena waktunya juga terbatas ya teman-teman. Saya juga harus ada aktivitas lainnya ya teman-teman. Saya hanya memberikan untuk teorinya seperti ini, praktek juga teorinya, belum sempat untuk membuat patron. Nah, ini untuk di bagian lengannya ya teman-teman sudah jadi. Nantinya kita akan obras untuk di bagian finishing terakhirnya ya teman-teman. Dan ini kita akan membobok di bagian baju depannya ya teman-teman, seperti ini. Usahakan kita cakris di bagian tengahnya, biar nanti hasil bobokan klep mustangnya ini ya teman-teman, ini untuk klep mustangnya bisa pas di bagian tengah ya teman-teman. Dan kita akan jahit di bagian ininya terlebih dahulu teman-teman, di bagian tengahnya ini setik seperti ini, biar nanti
hasilnya bisa rapi ya teman-teman. Kalau nggak mau disetik juga nggak apa-apa teman-teman. Untuk di bagian klep Mustangnya ini kita akan jahit di bagian tengahnya seperti ini. Nah, kita setik di bagian tengahnya seperti ini. Lalu nah seperti ini ya teman-teman, ini bisa rapi. Usahakan menggunakan kain keras ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa bagus. Dan ini kita akan membobok bagian belahan kancing biasanya ya teman-teman, ataupun klep Mustang seperti ini. Ini klep Mustang biasa ya teman-teman. Ini seperti ini. Usahakan dari tengah kita geser ke pinggir ya teman-teman, kurang lebih 1 senti ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa pas di tengah-tengah ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini karena klepnya memang panjang ini teman-teman. Untuk klep sekitar 5 kancing lah, 5 kancing 3 kancing ya teman-teman, sekitar 3, 4, 5 kancingan. Ini biasanya baju model memang tergantung ya teman-teman, tergantung modelnya untuk di bagian belahan kancingnya ataupun klep Mustangnya ini teman-teman. Nah, kita usahakan di pinggir ini kita geser ke sebelah kiri ya teman-teman, kurang lebih 1 senti ya teman-teman. Ini kita jahit seperti ini. Kalau masih ragu untuk menjahit di bagian klep ininya, klep boboknya, kita tekuk di bagian tengahnya ya teman-teman, tengah bajunya kita tekuk, lalu kita setrika nggak apa-apa biar ada tandanya di bagian tengahnya. Nah ini teman-teman, usahakan harus lurus ya teman-teman, biar nantinya tidak menceng di bagian klep Mustangnya ini. Lalu usahakan ini sewaktu kita mencekris membobok di bagian klepnya jangan sampai terkena jarum ya teman-teman, ataupun terkena benangnya, nantinya akan putus. Ini kita geser seperti ini ke bawah. Nah, kita geser ke bawah, di bagian bawahnya kita rapikan seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita ambil klep satunya lagi, kita taruh pas di atasnya ya teman-teman, seperti ini. Nah seperti ini, usahakan seperti ini. Lalu kita akan jahit pelan ya teman-teman, seperti ini. Nah kita jahit pas di atas klep yang di bawah ya teman-teman, 1 jarum pas di atas, pas di bawah ini ya teman-teman. Ini jarumnya berada di bawah klepnya ya teman-teman, jangan sampai kepanjangan, nantinya tidak bagus hasil jahitannya ya teman-teman. Nah kita bobok. Nah lalu kita balik seperti ini teman-teman di bagian klepnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kita jahitnya dari luar ya teman-teman, dari bagian kain luar ya teman-teman. Biasanya untuk ini kainnya memang tidak ada luar dalamnya. Kalau yang ada luar dalamnya kita boboknya dari bagian yang buat di luar ya teman-teman, jangan dari yang bagian di bawah, bagian yang di dalam. Oke, lalu kita akan setik di bagian badannya seperti ini ya teman-teman. Ini, nah kita tarik seperti ini, kita rapikan di bagian bawahnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita jahit. Nah kita geser, lalu kita jahit langsung ke atas teman-teman. Ini untuk hasil jahitannya tidak renggang ya teman-teman. Untuk di bagian klepnya kita jahit seperti ini sampai ke atas. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita akan memotong di bagian atasnya. Ini di bagian atasnya usahakan, kalau untuk baju tidur biasanya motongnya ini ya teman-teman, rata. Ini karena untuk baju model kita jangan rata ya teman-teman, karena di atasnya nanti kita akan pasang keras Shanghai ya teman-teman. Ya seperti ini, jadi agak menceng sedikit ya teman-teman. Kalau untuk baju tidur biasanya di pakai bis-bisan kam ya teman-teman, dia harus motongnya harus lurus biar nanti hasil bis-bisan kam-kamannya
bisa rapi ya teman-teman, tidak ke bawah kalau biasanya untuk bis-bisan ya teman-teman, karena ini kita akan pasang keras sangkai, jadi dia agak miringin sedikit ya teman-teman. Lalu kita akan samping di bagian bawahnya seperti ini. Ini untuk badan depannya memang lebih pendek ya teman-teman, kalau badan belakangnya itu lebih panjang di bagian bawahnya, karena ini modelnya bulat di bagian bawahnya ya teman-teman. Kita samping ini di bagian pundaknya juga kita samping seperti ini. Muter ya teman-teman sampai ke sebelahnya lagi. Ini kita putar juga, kita jahit seperti ini. Nah seperti ini. Nah kita jahit dari atas ke bawah ya teman-teman, usahakan mengikuti potongan saja seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini udah tinggal diobras di bagian sampingnya ini, muter ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya tergantung modelnya, mau diobras ataupun dipakai sepatu lilit ya teman-teman. Nah ini untuk di bagian klepnya juga harus diobras. Oke, kita akan membuat di bagian kerah sanggenya ya teman-teman. Ini durasinya memang panjang ya teman-teman. Untuk membuat tutorial seperti ini memang durasinya panjang-panjang ya teman-teman, biar nanti videonya tidak sampai gagal paham. Apalagi untuk yang baru, para pemula, ini untuk potongannya seperti ini agak dilakukan ya teman-teman, agak ini seperti ini potongannya. Untuk rasang biasanya seperti ini. Kita akan jahit membuatnya. Kita mengikuti kain keras saja dari potongannya ya teman-teman. Seperti ini. Nah kita seperti ini ya teman-teman. Kalau pakai patron lebih bagus. Ini karena saya sudah terbiasa mengikuti potongan saja seperti ini, gak usah pakai patron ya teman-teman, kecuali kerah-kerah kemeja yang ada kakinya ya teman-teman. Ini udah jadi di bagian kerahnya. Kita akan obras di bagian bajunya dan tangannya ya teman-teman. Ini untuk di bagian tangannya kita obras, jangan sampai terkena jahitan ya teman-teman, usahakan di pinggir saja. Jangan sampai terkena jahitan teman-teman. Oke, langsung kita jahit obras seperti ini. Ini untuk di bagian tangannya, dan ini untuk di bagian bajunya kita mengikuti jahitan saja seperti ini. Kita obras seperti ini ya teman-teman, jangan sampai terkena jahitan teman-teman. Ini untuk ini harus muter ya teman-teman. Ini di bagian pundaknya. Ini seperti ini teman-teman. Di bagian sampingnya lagi kita juga obras. Dan di bagian klepnya kita obras ya teman-teman. Ini biar nantinya rapi. Kalau mau diobras dulu klepnya nggak apa-apa, tapi ini biar hasilnya nanti rapi, kita pasang dulu baru kita obras seperti ini ya teman-teman, biar hasilnya bagus rapi. Seperti ini, muter ya teman-teman, muter mengikuti klepnya saja, jangan sampai termakan jahitannya. Seperti ini kita serempet saja di bagian ininya biar rapi. Dan di bagian bawahnya kita juga akan obras, nantinya kita kelin. Kalau mau dililit nggak apa-apa, tapi susah ya teman-teman kalau dililit, memang modelnya ini agak muter ya teman-teman. Jadi kalau dililit itu
susah. Nah, kita obras saja seperti ini. Nah, kita obras. Kita obras muter ya teman-teman, langsung saja kita langsung ke mesin jahit lagi ya teman-teman. Ini kita akan memasang di bagian kerahnya. Usahakan kalau kerah Shanghai kita masangnya dari dalam seperti ini ya teman-teman, jangan dari luar. Motong masang ininya, kerahnya dari dalam seperti ini, jangan dari luar ya teman-teman, dari dalam ini seperti ini. Untuk di sebelumnya harus dikasih tanda di bagian pundaknya ya teman-teman, tanda kanan kirinya biar nanti hasilnya tidak panjang sebelah di bagian kerahnya ini teman-teman. Ini sudah saya kasih tanda tadi. Ini langsung, nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini langsung kita timpa. Ini seperti ini teman-teman. Usahakan sewaktu menimpa kita harus pas di atas jahitannya teman-teman, biar nanti hasil di dalamnya bisa rapi, ikut terjahit. Ini kita mengikuti jahitan yang dasarnya ya teman-teman, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, pas di atas jahitannya biar nanti hasil di bagian bawahnya bisa rapi seperti ini teman-teman. Nah ini sambil kita ratakan. Nah langsung kita jahit muter. Nah seperti ini teman-teman, kita jahit muter. Ini untuk kerahnya kerah Shanghai ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Nah kita matikan. Dan kita ini untuk di bagian kerah Shanghai-nya ya teman-teman, kita akan jahit di bagian kakinya ini muter ya teman-teman, agak nyerong seperti ini. Kita mengikuti obrasan saja, biasanya satu sepatu ya teman-teman, tergantung modelnya juga. Ini saya jahit satu sepatu saja seperti ini teman-teman. Ini kita jahit. Kalau bisa menggunakan magnet ya teman-teman, biar nanti hasilnya bisa rapi. Ini karena saya sudah terbiasa, saya tidak menggunakan magnet ya. Ini kita jahit seperti ini, pelan-pelan saja teman-teman, apalagi yang baru mau belajar menjahit. Pelan-pelan saja. Ini muter agak nyerong ya teman-teman, seperti ini. Nah kita matikan. Nah ini untuk di bagian kakinya sudah jadi. Lalu kita akan memasang di bagian tangannya ya teman-teman. Ini kita akan pasang di bagian tangannya seperti ini. Kita pasang di bagian tangannya. Ini sudah hampir finishing ya teman-teman, finishing jadi. Tinggal nantinya di lubang kancing dan di kancing, digosok, dibuang benang, udah di packing, udah jadi ini teman-teman, siap untuk dipasarkan, untuk di pasar-pasar ataupun di toko ya teman-teman. Jadi untuk mata pencaharian kita ini seperti ini. Kita jahit di bagian lengannya, yang satunya lagi kita jahit. Nah seperti ini. Satu sepatu saja ya teman-teman, jangan kegedean. Ini seperti ini. Ini finishing terakhirnya, nanti lengannya diopras ya teman-teman, baru udah jadi. Oke, kita akan mengobrasnya.
Ini untuk di bagian lengannya ya teman-teman, tinggal kita putar di bagian obrasnya. Langsung kita akan ke mesin obras. Ini kita akan putar di bagian lengannya ya teman-teman, yang sudah tadi dijahit. Jangan sampai dimakan ya teman-teman jahitannya seperti ini. Kita mengikuti jahitan saja, jadi jahitannya jangan sampai termakan ya teman-teman oleh obrasan, karena mesin obras ini sangat tajam ya teman-teman. Dengan pesonya ini seperti ini kita putar. Nah ini sudah diobras ya teman-teman. Kita lihat nanti hasilnya, jadinya baju model cewek ya teman-teman. Ini jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk di bagian klepnya, klep Mustang, kerahnya kerah Shanghai, tangannya kerut seperti. Nah ini untuk di bagian klepnya, klep Mustang ya teman-teman, ataupun belahan kancingnya. Dan di bagian lengannya seperti ini ya teman-teman, kita kerut seperti ini. Dan ini seperti ini, seperti ini. Nah ini untuk satunya lagi. Dan di bagian bawahnya ini dikelin muter ya teman-teman. Ini panjang pendek memang modelnya seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian, biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman, yang sangat membutuhkan video-video tentang tutorial menjahit ataupun servis mesin jahit dan usaha-usaha lainnya ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.